Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan PPT hasil dari Rumah Kongko. Kami beranggotakan di sini ada Devina Nuroksatyani, ada Adeva Nirmala, ada Fajar Anugrah, ada Nazela Evri Yolanda, dan ada Angelika Endarwanto. Next. Rumah Kongko terdiri atas menjual berbagai macam minuman dan makanan ringan. Makanan dan minuman yang ditawarkan itu ada ayam geprek, ada cappuccino food, dan ayam bakar. Tujuan bisnis dan tujuan studi kelayakan proyek. Yang pertama itu ada tujuan bisnis. Untuk membuka lapangan kerja bagi pemuda-pemuda di sekitar wilayah rumah Kongko itu sendiri. Selain itu agar mendapat kepuasan pelanggan dan mendapatkan keuntungan. Tujuan studi kelayakan proyek. Yang pertama itu ada mengidentifikasi potensi pasar. Yang kedua ada menganalisis keuangan. Yang ketiga ada mengevaluasi sistem rumah lain. Yang ketiga ada mengevaluasi ketersediaan sumber daya. Yang keempat ada mengidentifikasi resiko dan hambatan. Aspek pemasaran, kebutuhan dan keinginan konsumen. Permintaan konsumen yang sering menjadi makanan berat atau ringan yang cocok untuk menemani aktivitas mereka. Menawarkan minuman atau makanan berat dan ringan, memberikan fasilitas seperti di kafe pada umumnya. Contohnya adalah wifi dan koneksi internet. Segmentasi pasar, target pasar, dan positioning. Segmentasi pasar usaha ini adalah untuk semua kalangan, dari kalangan menengah ke bawah, dan menengah ke atas. Target dari Rumah Kongko adalah untuk semua usia, baik pelajar sekolah, mahasiswa, dan orang tua, karena selain makanan dan minumannya yang masuk di semua kalangan, tempatnya juga nyaman untuk dijadikan tempat acara seperti birthday party, acara keluarga, arisan, dan acara lainnya. Posisi Rumah Kongko seperti kafe atau tempat nongkrong merupakan strategi untuk membedakan diri dari pesaing dan menciptakan citra unik di pikiran konsumen. Nilai tambah dari Rumah Kongko itu sendiri yaitu harganya terjangkau, memiliki cita rasa yang khas, tempat yang nyaman, dan kualitas produk dan layanan.
Masa hidup produk. Masa hidup rumah kongko ini adalah 6 tahun, dengan mengalami 4 tahapan, yaitu perkenalan, perkembangan, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan. Struktur pasar. Struktur pasar rumah kongko seperti kafe atau tempat nongkrong dapat bervariasi tergantung pada lokasi geografis dan karakteristik pasar lokal. Strategi menghadapi persaingan. Untuk menghadapi persaingan perdagangan rumah kongko, melakukan berbagai strategi di balik harga yang murah seperti tempat yang nyaman, luas, memiliki parkiran untuk pelanggan, dan memberikan promo menarik untuk menarik pelanggan. Ukuran pasar. Ukuran pasar dalam usaha ini ialah usaha jangka panjang. Karena usaha ini selain memiliki aneka ragam makanan dan minuman, usaha ini juga memiliki tempat yang nyaman dan menarik. Kepemilikan. Pemilik dari rumah kongko ini adalah Bapak Faisal, pengusaha muda berumur 29 tahun. Bapak Faisal mempunyai 7 karyawan, terdiri dari 2 orang kasir, 3 orang waiters, 2 orang koki. Next, Zela. Analisis aspek produk atau operasional. Jalan Melati nomor 61. R6 RW 5 Kebagusan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kode pos 12520. Volume operasi. Jumlah satuan produk yang dihasil selama 1 hari, kami memproduksi total jumlah makanan yang kami jual 100 sampai 150 porsi per hari. Aspek keuangan. Aktivitas tetap. 1. Sewa bangunan sebesar 4 juta. 2. Peralatan produksi sebesar 5.580.000. 3. Peralatan penjualan sebesar 1.505.000. Total aktivitas tetap sebesar 11.355.000. Aspek keuangan aktiva lancar. 1. Kas sebesar 8 juta. 2. Bahan baku utama sebesar 10.500.000. 3. Bahan baku pelengkap sebesar 1.250.000. Total aktiva tetap sebesar 19.750.000. Total dana yang dibutuhkan adalah sebesar 31.105.000. Bagian office. Rincian kebutuhan dana aktiva tetap. 1. Sewa bangunan sebesar 4 juta. CCTV sebesar 335.000. 3. Televisi 1.450.000. Meja plus kursi makan sebesar 2.200.000. 5. Etalase sebesar 2.230.000. 6. Kalkulator sebesar 24.000. Total sebesar 10.259.000. Bagian produksi. Rincian kebutuhan dana aktiva tetap. 2 buah kompor sebesar 860. 4 tabung gas LPG sebesar 88.000. 1 rice cooker 6 liter sebesar 1.250.000. 1 unit kulkas sebesar 2.300.000. 5 buah pisau sebesar 150. 6 buah panci sebesar 840. 4 buah wajan sebesar 248.000. 5 spatula sebesar 160. 2 saringan sebesar 64.000.
buat capitan sebesar 40.000. Totalnya adalah 5.850.000. Rincian kebutuhan dana aktif tetap. Yang pertama ada piring sebanyak 35, jumlahnya 455.000. Yang kedua ada gelas sebanyak 15, jumlahnya 300.000. Yang ketiga ada sendok, jumlahnya 36, harganya 60.000. Garpu 36, harganya 60.000. Yang kelima ada kantong plastik 2 pack, jumlahnya seharga 38.000. Yang keenam ada plastik kiloan setengah, ada 2 pack seharga 18.000. Yang ketujuh ada sedotan sebanyak 1 pack seharga 15.000. Harganya ada 150.000. Yang 9 ada termos sebanyak 2, lalu 136.000. Botol kecap dan saus ada 3 seharga 12.000. Selanjutnya ada kotak tisu sebanyak 3, ada seharga 15.000. Lalu ada gunting sebanyak 2 buah, ada 20.000. Lalu yang terakhir ada mangkok sebanyak 24 seharga 200.000. Total secara keseluruhan sebanyak 1.505.000. Rincian kebutuhan dana aktif lancar, total kasnya ada 8 juta. Lalu selanjutnya ada beras 200.000 seharga 200.000, ayam 50.000, sosis 60.000, kentang 25.000, telur 25.000, indomie 65.000, sawi hijau dan selada seharga 10.000, timun juga 10.000, teh 11.000, kopi 13.000, minuman saset 20.000, susu 18.000. Total secara keseluruhan adalah 517.000. Bahan baku pelengkap aspek keuangan. 1. Minyak goreng 2 liter 32.000, gula 1 kg 15.000, garam 250 gram 2.500, cabai 2 kg 94.000, bawang merah 1 kg 23.000, bawang putih 1 kg 20.000, penyedap rasa 9.000, lada 5.000, kecap 500 gram 28.000, sasa 100 gram 5.900, tepung terigu 1 kg 11.000. Total 245.400. Proyeksi pendapatan per hari 400.000, pendapatan per bulan 12 juta, pendapatan per tahun 144 juta. Proyek biaya per tahun: sewa bangunan 48 juta, gaji karyawan 36 juta, biaya air dan listrik 12 juta, pajak 3.600.000, total 99.600.000. Hasil analisis aspek keuangan. Kebutuhan dana. Dana yang dibutuhkan dalam usaha ini adalah sebagai berikut. Biaya praoperasi yang diperlukan sebesar 11.355.000. Modal kerja sebesar 19.750.000. Total dana yang dibutuhkan 30
21.105.000. Kriteria investasi dikatakan layak karena rekam jejak keuangan pendapatan jelas dan menguntungkan. Bisnis model Canva. Ada key partner, supplier bahan pembuatan makan dan minuman yang premium. Kayak aktivitas membeli dan membuat dengan bahan yang premium. Key resort, lokasi warung yang nyaman, bersih, strategis, dan mudah dijangkau. Value proportion, harga terjangkau, beraneka ragam macam makanan, cemilan hingga minuman, dan dinikmati di dine-in atau take away. Customer segment, semua kalangan pelanggan baik kalangan menengah ke bawah, menengah ataupun menengah ke atas. Channels, dari orang ke orang atau dari mulut ke mulut, dan iklan. Customer relationship, free mineral water di setiap paket makanan. Dapatkan wadah bagi pelanggan yang suka musik dan melukis. Revenge stream, penjualan ragam makanan dan minuman, penjualan makanan ringan atau cemilan, dan penjualan ragam paket makanan. Cost struktur, biaya bahan baku mentah untuk makanan dan minuman, biaya lain-lain seperti gas, listrik, dan air, biaya persiapan untuk membuka cabang baru. Nah, ini dokumentasi dari kelompok 8 ya kemarin untuk membuat hasil PPT ini. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.